Oke, selamat sore semuanya. Bapak Ibu, sahabat Ciputra yang lagi santai sore di rumah. Ya, mungkin lagi berquality time dengan sahabat dan keluarga. Senang sekali hari ini saya Angel bisa menemani Bapak Ibu semuanya. Dan bisa lihat sendiri hari ini saya sedang live di lapangan golf standar internasional ya Pak ya, di Sulawesi Selatan. Jadi mungkin banyak orang yang belum mengetahui tempat ini. Oke, jadi sore hari ini saya mendatangkan langsung manajer operasionalnya, Pak Norman Hode. Dan sore hari ini kami akan berbincang-bincang tentang apa itu golf ya, bagaimana lapangan golf standar internasional Padi Valley ini, dan apa syarat-syarat untuk menjadi member ya Pak. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, dan sore hari ini kami akan bahas semuanya. Jadi stay tune, dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan tulis komen pertanyaan di kan ada ya, kalau di IG kan pasti bisa nanya ya, seperti itu. Jadi silahkan, dan sore hari ini saya memperkenalkan Pak Norman dulu deh. Oke, saya terima kasih Mbak Angel. Saya soalnya sering pengen ngomong sama Bapak dari lama sih, cuma kan Bapak sibuk ya. Jadi baru dapat timingnya sekarang ini ya Pak ya. Terima kasih sekali loh Pak sudah mau menerima ajakan kami Citra Grand Galesong City, dan senang sekali Bapak bisa bersama-sama dengan saya sore hari ini. Oke deh, kalau begitu silahkan Pak. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang lapangan golf Padi Valley, jadi Bapak bisa jelaskan. Oke, terima kasih Mbak Angel. Saya sekali memperkenalkan diri juga. Boleh. Ya. Saya Norman Hode, saya salah satu pengelola lapangan Padi Valley Golf Club. Jadi sedikit informasi, sebenarnya Padi Valley ini sudah cukup lama dibuka. Ya. Kurang lebih 2011 ya Pak ya? Ya, memang saya pada waktu itu belum ada di sini. Oke. Yang buka itu langsung Bapak Bupati Goa, almarhum Iksan Yassin Limpo. Oh iya. Ya. Jadi luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena pada saat saya kemarin ini lapangan betul-betul yang seperti Mbak Angel bilang, ini lapangan taraf internasional. Dan ini mestinya jadi apa? Ikonnya Sulawesi Selatan. Ya, soalnya kan tidak ada Pak ya di tempat lain kan. The first one and only lapangan golf berstandar internasional ya di Sulawesi Selatan contohnya ya. Lanjut Pak Norman, gimana? Dan yang menarik dari Padi Valley, selain taraf internasional, lapangan ini juga sudah pernah menyelenggarakan event yang sifatnya internasional dan nasional. Oke, jadi saya ingat sekali sering buat banyak event ya. Untuk internasional baru satu kali, tapi itu luar biasa karena itu kelasnya sudah Asian Development Tour. Wow, luar biasa sekali Pak. Jadi saya ingat sekali 2012 waktu itu belum jadi pengelola di Padi Valley. Jadi Bapak saya masih jadi wasit malah waktu itu. Jadi event itu melibatkan pemain-pemain asing profesional dari memang sebagian besar dari Asia, tapi ada beberapa juga yang dari Eropa yang ikut main. Dan tidak lama lapangan buka, owner mengundang golfer-golfer internasional untuk datang. Jadi sangat beruntung sekali, mestinya kita Padi Valley ya. Pada waktu itu cukup ramai juga eventnya. Pesertanya juga luar biasa. Ya. Yang pertama, yang kedua, event nasional juga sudah pernah diselenggarakan. Sering kali ya Pak ya. Iya. Yang terakhir itu kalau nggak salah Prapon, betul. Ya, Prapon yang ke-20. Ya. Mestinya diselenggarakan kalau nggak ada ini ya. Iya, harusnya kalau nggak ada COVID ya, sebenarnya sini ada turnamen nasional, Prapon gitu. Waktu itu juga alhamdulillah 4 dari atlet Sulsel juga lolos. Wow, keren. Ya, cuman ya COVID, jadi kita terpaksa menunda keinginan kita untuk berprestasi, khususnya atlet Sulsel ya. Iya. Jadi memang menarik sekali sehubungan dengan Padi Valley. Kalau Mbak Angel tadi bilang Padi Valley itu belum banyak dikenal, padahal mestinya sayang sekali kalau sampai nggak mengenal Padi Valley ya. Yang pertama karena lokasinya sebenarnya tidak begitu jauh. Iya. 20 kilo dari pusat kota Makassar. Yang pertama. Terus kalau nggak salah, kalau 20 kilo paling nggak 30 menit lah sampai ke sini. Iya, 20-30 menit lah Pak. 20-30 menit. Dan yang paling menarik itu adalah Padi Valley ini berada di kawasan Citra Grand Galesong City. Ya. Jadi kita partneran Pak ya. Iya, betul. Saya juga surprise juga pertama kali mulai bekerja di sini. Wah, ini lokasinya luar biasa nih. Iya, pasti. Ya, saya dapat info malah ada kurang lebih 500 hektar. Betul sekali. Untuk pengembangan ya di lapangan ini. Tapi memang begitu. Tapi satu hal yang perlu saya juga sampaikan, karena golf ini masih belum populer di Makassar.
Iya, ya. Karena biasanya Pak ya, mohon maaf saya potong sedikit. Banyak orang tuh menganggap bahwa golf itu adalah olahraga orang kaya. Betul. Kayak gitu. Yang sering bermain golf itu biasanya level-level high end kayak gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang sebenarnya pengen, tapi mereka masih ragu-ragu. Nah, sore hari ini kami pengen untuk menyampaikan, menginformasikan bahwa sebenarnya olahraga golf itu adalah relatif ya Pak? Relatif. Oke, tapi sebelum ke sana, saya mau untuk Bapak terus melanjutkan dulu untuk Padi Palenya. Jadi kan tadi lebih ke turnamen-turnamen diadakan di sini. Nah, kalau kawasan Padi Pale ini berapa hektar Pak? Kalau untuk lapangannya ini kurang lebih 60-70 hektar. Oke. Diperuntukkan untuk lapangan dan sisanya untuk peruntukan housing ya. Sama ada beberapa fasilitas yang akan dibangun oleh Ciputra kalau nggak salah ya. Iya, betul. Fasilitas dari kami adalah selain lapangan internasional juga sebenarnya klubnya internasional juga. Klub internasional ya. Dengan kapasitas loker itu kurang lebih 300. Wow, lokernya 300. 300 lebih. Karena menampung turnamen juga kan. Menampung event dan kita juga ada loker untuk ladies juga. Oh gitu. Iya. Jadi pemain golf cewek juga bisa? Pemain cewek juga ada. Oh. Soalnya biasanya kebanyakannya pemain golfnya kita kan cowok-cowok, bapak-bapak gitu. Itu yang menarik dari golf salah satunya. Kenapa olahraga golf unik? Karena memang tidak ada batasan untuk main golf, entah itu pria atau wanita, batas usia anak kecil juga tidak ada masalah. Malah lebih bagus kita mendidik anak-anak mulai belajar golf. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena satu hal kenapa kalau bisa kenalkan ke kanak-kanak, ada filosofi yang bagus dari main golf, ada 3. Iya, filosofinya ya. Filosofi adalah honesty, integrity, sama fair. Jadi kalau mereka dari kanak-kanak sudah belajar golf, mereka kita mulai edukasi untuk tiga nilai ini ya. Mereka udah mulai ngerti dari kecil ya, dari permainan golf. Oke. Nah, menarik sekali nih Pak Norman. Tadi kan dibilang bahwa lapangan golf Padi Pale ini adalah lapangan golf berstandar internasional ya. Waktu satu-satunya di Sulawesi Selatan tentunya, dan saya pikir mungkin di Indonesia Timur kali ya. Indonesia Timur, betul. Dan yang membedakan antara lapangan golf itu bersifat internasional dan nasional itu perbedaannya di mana? Ada beberapa hal yang memang jadi perbedaan. Kenapa lapangan ini dinyatakan atau ditetapkan sebagai lapangan internasional? Iya. Yang pertama adalah jaraknya. Iya. Ada jarak minimum untuk lapangan dikategorikan sebagai event lapangan championship. Lapangan championship ya. Jarak minimal adalah 7.000. Jarak minimal 7.000. 6.000 meter. 6.000 meter. Ya. Dari satu hole ke? Dari hole 1 sampai hole 18. Dari hole 1 sampai hole 18. Iya. Oke. Jadi kebetulan Padi Pale sudah mengakomodasi itu. Terus kualitas lapangannya. Kualitas lapangannya baik juga. Untuk jenis rumputnya. Oh, ternyata rumputnya juga ada jenis-jenisnya. Iya, betul. Nah, sepertinya owner Padi Pale ini sudah memikirkan jauh ke depan. Iya, betul. Lapangan ini memang disiapkan untuk nantinya kalau akan booming olahraga golf, lapangan ini dengan sangat sekali untuk mengakomodasi. Iya, jadi sudah berpikir tentang jangka panjang ya, kayak gitu. Bahwa golf ini akan menjadi olahraga yang diminati oleh semua kalangan. Golf ini akan diminati oleh segala dari usia-usia baik masih kecil remaja sampai udah dewasa. Nah, berarti lapangan golf internasional ini berarti ada 18 hole ya Pak ya? Ada 18 hole. Jadi kalau seandainya lapangan golf itu tidak 18 hole, itu bisa dikategorikan internasional atau tidak? Sebenarnya rata-rata lapangan sih 18 hole. Minimal itu 9 hole. Minimal 9 hole. Jadi kalau 9 hole itu bisa dinyatakan internasional? Belum bisa dinyatakan karena dalam permainan golf itu satu ronde 18, jadi kita harus menyelesaikan 18 hole. Oh, jadi kalau di bawah 18 itu berarti bukan internasional dong ya? Lebih kepada fun course. Oh, gitu. Oh, betul sekali. Jadi menarik sekali. Kapan lagi nih kita dapat pembahasan tentang golf ya Pak ya? Oke, jadi dari tadi kawasannya sudah 60-70 hektar. Kemudian lapangan internasional juga ada 18 hole. Dan kita juga punya driving range juga. Driving range. Apa itu driving range? Driving range itu tempat orang mulai mengenal golf. Berarti bisa pelatihan dong, belajar. Bisa pelatihan, bisa belajar. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya makanya saya bilang kalau golf itu dibilang mahal sebenarnya relatif ya. Jadi menikmati golf itu nggak mesti turun ke lapangan. Iya. Di driving range juga sebenarnya kita sudah bisa menikmati permainan golf ya. Gitu. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu kalau di driving range itu cara untuk bisa menggunakan driving range itu seperti apa? Apakah perlu dibayar atau driving range sebenarnya simpel sekali ya. Kalau driving itu hanya butuh keberanian aja. Karena banyak orang masih takut-takut kalau ke driving. Iya, betul. Takut, aduh,
sepertinya menarik gitu olahraga golf, tapi kalau ke sana saya ngapain ya? Iya. Padahal satu hal yang harus diingat, golf ini hospitality. Betul. Jadi saya yakin dimanapun para peminat golf untuk mendatangi satu tempat, ya, nuansa hospitality-nya di lapangan golf itu tinggi sekali. Terutama di driving, mereka akan di welcome, disambut, ya, akan dibantu juga. Ya, bagaimana sih awalnya kalau kita sudah mulai belajar golf? Mau belajar, ya. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Iya betul. Jadi buat sahabat Ciputra semuanya, Bapak Ibu yang lagi nonton live kami, untuk belajar di Padi Valley ini punya driving range. Punya driving range dan nanti akan dibantu seperti itu. Oh iya, kami ada beberapa staff yang akan bisa bantu. Ya. Semua perlengkapan sudah disediakan, Pak? Kita ada paket yang menarik juga untuk para pemula. Ya, jadi, menarik sekali ini langsung. Ya, bayangkan aja kalau cuma mengenal golf, itu tiketnya mungkin sama kayak tiket pergi berenang kali. Oh ya? Ya, atau tiket nonton. Kita kalau untuk pemula hanya 49.000. 49.000 ya? Iya. Oh, kita siapkan 100 bola, kita siapkan klubnya. Itu ya. Alatnya? Alat sticknya Alat sticknya juga sudah siapin. Terus bahkan kita ada ekstra minuman mineral water. Wow, ada welcome drink-nya. Terus ada sedikit tips awal bagaimana sih kalau kita memulai bermain, belajar mengayun. Iya, oke ya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin hal-hal ini yang mungkin banyak orang nggak ngerti ya, bahwa nanti kalau mau olahraga golf kayak gitu nanti kaku-kaku, nggak tahu kayak gitu. Padahal sebenarnya ada tempat pelatihannya di sini ya. Jadi ada driving range-nya semuanya sudah disediakan, bolanya sudah ada, sticknya sudah ada juga yang bantu ngarahin. Ada yang bantu ngarahin. Dan otomatis salah satu yang menjadi goal dari kebanyakan orang adalah pengalamannya. Iya. Kayak gitu. Bagaimana pengalaman kita berada di Padi Valley ini, lapangan standar internasional ini, Pak, tentunya kayak gitu. Nah, jadi di sini juga saya lihat ada restoran ya, Pak ya? Ada restoran. Oke. Jadi kita punya restoran dengan kapasitas menampung bisa 200 orang. Iya. Nah, terus kita punya ballroom bisa juga sampai 150 sampai 200 orang. Oke. Plus ada terasnya yang di bagian depan. Iya. Dan kebetulan sebelum Covid sudah banyak kegiatan dilakukan juga Mbak Angel di sini nih. Oh gitu ya. Kegiatan apa saja ya, selain? Sifatnya gathering, inbound, ya. Terus ada arisan. Acara-acara alumni. Wedding gitu? Wedding sudah pernah kita. Oh. Ya, tahun lalu kita ada 2 penyelenggaraan wedding dilakukan di Padi Valley. Oh gitu. Iya. Ada di resto semi outdoor, ada satu lagi di driving range. Driving range. Oke. Saya sering lihat juga ada yang posting-posting tentang camping, Pak. Camping. Betul. Wow, luar biasa sekali camping ya. Jadi banyak sekali juga orang-orang yang kan kalau orang-orang yang tinggal di Makassar gitu kan pada bosan gitu loh. Ya, hidup pikuknya kota Makassar itu sendiri yang ya palingan nge-mall doang. Kan kayak gitu. Padahal sebenarnya daripada kita nge-mall kayak gitu, ada sebuah tempat yang kita bisa refreshing di sana ya. Betul. Dan ya, di sini Pak, lapangan golf Padi Valley. Jadi memang kami punya di sini kan punya lapangan golf, tapi seperti yang Pak Norman bilang tadi juga di sini ada driving range, kemudian ada restoran, dan tempat ini juga bisa dipakai untuk camping. Ya. Terakhir camping itu memang sebelum pandemi Covid juga bikin acara di driving. Dari sekolahan. Ya. Kemudian ada dari kalau nggak salah komunitas MU ya. MU? Iya, penggemar MU. Manchester United. Iya. Ya. Wow, luar biasa ya. Camping bisa. Iya. Nikah juga bisa, wedding day bisa. Nah, menarik sekali nih, banyak yang tanya ke saya. Nih, Pak. Kalau untuk pre-wedding bisa juga ya? Pre-wedding kita punya paket untuk pre-wedding juga, ya kan. Pre-wedding kita punya paket, kita siapkan room juga. Kita ada VIP room. Ada VIP room? Ada VIP room, ada 3 VIP room. Itu bisa digunakan salah satunya pada saat untuk melakukan pre-wed. Tentu kita siapkan bagi juga untuk foto-foto di lapangan ya. Iya, jadi kalau ada yang mau pre-wed itu bisa langsung menghubungi staff Padi Valley. Jadi mereka bisa pakai hitungan per jam atau bisa seharian? Bisa seharian. Oh, jadi operasionalnya buka sampai tutup ya? Betul. Oh, menarik sekali dong. Dan spot-spotnya bisa di mana aja, Pak? Spot-spotnya bisa di beberapa hall yang menarik, atau mungkin di depan ada beberapa jalan masuk, atau mungkin daerah klub ini yang di atas bisa digunakan juga untuk foto-foto private. Iya, jadi kan banyak sekali orang-orang yang kalau mau private, mau foto kayak gitu, kan cari backgroundnya pada bosan mungkinnya kalau di foto studio atau gimana, pantai. Nah, bisa di sini lapangan golf. Apalagi kalau di lapangan golf
sangat cocok sekali dengan new normal ya, karena di sini kan kita bisa jaga jarak, tempatnya cukup luas, udaranya juga segar. Segar tentunya. Kalau pagi-pagi mataharinya juga cukup, vitaminnya berlebihan. Iya. Intinya kan di sini masih banyak lah bebas dari polusi Pak Betul, ya, betul. bebas dari polusi kayak gitu. Dan bahkan di sini sebenarnya penghasil produsennya oksigen tentunya. Betul. Kayak gitu. Sama mataharinya, vitamin E ya. Tentunya. Saya tertarik di sini juga Pak, landscape-nya Pak. Iya. Perbukitan seperti itu, jadi menarik sekali ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sahabat Ciputra yang di rumah yang belum pernah ke lapangan golf Padi Pala ini, ayo silahkan ke sini dan nikmati sendiri keindahan alamnya yang sudah diciptakan oleh Tuhan, yang sebagus ini tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, tadi kan sudah bahas tentang kawasan. Iya. Fasilitas-fasilitas yang ada di lapangan golf Padi Pala ini apa saja? Apalagi Pak yang kira-kira bisa dieksplor? Ya, kita punya VIP, punya driving range, locker kita juga cukup untuk mengakomodasi beberapa event yang besar, event internasional yang sudah pernah diselenggarakan. Kita punya tempat outdoor yang bisa digunakan untuk outbound, Betul. ya, seperti driving range. Sering juga jadi rute untuk gerak jalan, karena lokasi rutenya yang cukup asri, adem, untuk jalan santai-santai, atau bersepeda. Ada beberapa juga customer kita yang hanya ke drive menikmati suasana di resto, mereka bawa sepeda keliling-keliling, terus balik lagi sarapan di resto, atau mungkin ada yang bawa sepeda dari jauh, dari Makassar. Iya. Ya, hanya untuk ke Padi Pala menikmati sarapan pagi. Wow, tentunya ini menjadi ikon di Sulawesi Selatan dan saya pikir di Goa juga ya Pak ya. Betul. Jadi ini salah satu tempat yang menarik kayak gitu untuk didatangi. Dan sekali lagi sore hari ini saya membuka pertanyaan ya bagi Bapak Ibu semuanya yang pengen nanya-nanya tentang permainan golf itu sendiri atau lapangan golf Padi Pala sendiri ya. Silahkan bertanya di IG. Ya mungkin ada pertanyaan Pak yang masuk, belum ada ya? Oke ya. Oh ya. Kalau begitu biasanya Pak, kalau orang mau bermain, itu mereka ditemani oleh caddy ya? Iya. Nah itu wajib ya Pak ya? Wajib. Itu caddy mandatory. Mandatory dalam arti harus ditemani caddy. Karena satu hal, caddy tidak hanya untuk sebagai guide mereka di lapangan atau pemandu. Caddy juga membantu untuk merawat lapangan. Oke, jadi caddy itu untuk merawat lapangan. Dan membantu para pegolf juga untuk bermain, untuk mengarahkan, untuk memberikan situasi yang terjadi yang ada di lapangan. Pada saat kita bermain seringkali faktor cuaca juga mempengaruhi permainan. Betul. Atau angin atau mungkin jarak ya. Iya, karena setiap golfer itu kemampuan memukulnya kan berbeda-beda. Iya. Jadi pasti jaraknya juga berbeda-beda. Jadi ini akan melihat kemampuan pemain dan memberikan guidance atau informasi jaraknya sekian. Oke, luar biasa sekali ya. Menarik sekali Pak. Saya kepengen deh untuk harus mungkin. Paling harus driving dulu. Ya driving udah sering sih kayak gitu, cuman banyak orang yang bertanya-tanya juga Pak, bagaimana untuk syarat mungkin untuk jadi member nih. Nah banyak orang yang kemarin kan saya sempat dengar nih kalau golf itu ada member lifetime kayak gitu bulanan. Nanti bisa dijelaskan Pak? Kami ada member lifetime. Ya, tapi memang kalau untuk member lifetime memang terbatas ya. Dan kami tidak akan open lagi ya. Tidak open lagi. Iya, belum ya. Iya, tapi kami juga ada member tahunan. Member tahunan. Iya, member tahunan dikondisikan untuk golfer yang sudah turun lapangan. Golfer yang sudah turun lapangan. Iya, jadi mereka kalau yang sudah sering main, sayang sekali kalau tidak punya member karena dengan menjadi member akan jadi lebih murah biaya golfnya. Oh iya. Betul. Terus kita juga ada member driving, ini cocok untuk para pemula. Iya, betul. Jadi member driving ini fasilitasnya juga kurang lebih sih sama, cuman memang nilainya ya. Jadi lebih banyak di driving range. Jadi kalau mereka driving setiap kali datang mereka dapat free 300 bola Mbak Angel. Iya. Jadi kalau untuk member berarti ada member lifetime tapi sekarang masih belum open ya Pak ya. Kemudian ada member tahunan. Iya. Kemudian ada member bulanan? Masih member tahunan. Masih member tahunan ya. Oke, biasanya kalau member tahunan itu angkanya di berapa? Kita punya member tahunan itu nilainya 30 juta setahun. 30 juta. Tapi benefitnya luar biasa. Jadi istilahnya beli 12 dapat 15.
jadi 15 bulan. Ya, ada 15 bulan ya. Jadi mestinya 12 tapi jadi di extend jadi 15 bulan. Oke, jadi 15 bulan menarik sekali nih. Ada benefit resiprokal, jadi member di Padi Valley bisa mendapatkan rate khusus di beberapa lapangan. Iya, betul. Seperti kayak di Jawa, ada beberapa lapangan yang memang kita kerjasama. Iya. Ya, jadi kalau membernya mereka dapat rate khusus di Padi Valley, betul. Member Padi Valley juga akan dapat rate khusus di Jakarta. lapangan mereka. Lapangan yang ada di Jawa. Di Jawa ya. Kerjasama ya. Oh, Terus, menarik sekali ya. Jadi begini Pak, kalaupun dia beli member di Padi Valley, ya. dia bisa pakai juga di Bisa luar Padi Valley. di luar Padi Valley. Ya, jadi kan biasanya kita kalau membership buat Ya. tempat ya digunakannya di situ Hanya aja kan. di lapangan setempat aja. Tapi ternyata ini tidak ya. Kalau mau jadi member pasti bisa digunakan juga di lapangan golf lainnya. Betul, iya. Begitu Ada beberapa ya, lapangan kerjasama. yang kita sudah kerjasama, ya. Yang sudah Di Jawa kerjasama. Timur maupun di Jakarta. Di Jawa Timur maupun di Jakarta ya. Misalnya seperti Salah satunya Ciputra juga. iya, Ya, Ciputra Golf yang ya, Surabaya. Ciputra Golf, Taman Dayu kalau nggak salah. Taman Dayu juga Ya. punya Ciputra Pak. Taman Dayu, oh iya Iya. betul ya. Taman Dayu punya Ciputra juga. Terus Graha Family. Graha Family ya di Surabaya. Ya betul. Jadi kalau member kita pas ada rencana untuk bermain di mana di Jawa Timur kan pilihan lapangan sudah ada 3. Iya betul, nggak perlu bayar lagi, udah Iya. tunjukin aja membernya. Mereka seperti cukup itu. bayar golf service-nya aja. Observasinya aja Iya. ya. Ya. Betul, itu mah relatif ya Pak. Terus ini nih Pak, saya mau nanya, kalau apa sih keunikan dari golf itu sendiri? Kalau dibilang keunikan Bisa. nggak habis ini kita bahasnya. Banyak sekali. Mungkin lebih ke Iya. ini Pak, ke sejarahnya mungkin yang Bapak Iya. tahu atau Jadi memang golf itu maka tak kenal maka tak sayang. betul. Ya. Jadi sama kayak permainan yang lain, kalau kita belum kenal, kita rasanya agak aneh juga ya. Iya, Apalagi kalau lihat orang canggung. main golf ini, kok orang main golf ini kayak macul-macul di sawah gitu kan ya. Ya itu ya. Tapi satu hal, kalau sudah mulai mengenal golf dan sampai turun lapangan, Iya. mereka akan memberikan apa ya? Satu alasan yang paling mendasar kalau golf itu adalah seperti kayak bagaimana kita hidup sehari-hari. Oke, Jadi sehari-hari. golf itu refleksi dari kehidupan seseorang. refleksi dari kehidupan Ya, seorang setiap dalam hari. kehidupan kadang kita merasa happy itu, Hmm. merasa tertekan, Iya. yang merasa apa lega, Iya. kadang betul. spontan. Betul, Ya. betul, betul. Nah, main golf juga begitu. Ya, jadi kalau kita bermain satu round 18 hole, kadang-kadang kita merasa tertekan. Aduh, permainan saya kok bisa seperti ini ya. Tapi dalam Iya. sekejap tiba-tiba berubah, kita langsung jadi happy. Ya, kita spontan jadi Menarik sekali ya, ya. menarik ya. Karena satu contoh misalnya nih, kita mukul, terus bola kita jatuh di posisi yang tidak enak. Iya. Itu ada tekanan. Ya, Iya, sama iya. kayak hidup. Karena kalau hidup, aduh, kok hidup saya kayak gini amat gini. No? Ya. Ya itu refleks. Refleksi. Pada saat kita konsentrasi, wah posisinya yang enak. Tapi pada saat kita melakukan ayunan yang tanpa kita nggak tahu ya, mungkin lagi in the zone ya. Pukulan itu hasilnya luar biasa. Luar biasa. Ya, Masuk. masuk ke target ya. Ah, Itu ada satu rasa exciting yang luar biasa juga. Kok Iya. bisa ya? Saya tadinya yang tertekan dengan bolanya yang posisinya sulit bisa keluar. Oke. heeh. That's life juga kayak iya, gitu toh. It's life, itu Iya. memang yang terjadi juga Ah. dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi itu memang keunikan lah golfnya seperti itu ya. Itu salah Bisa satunya. merefleksikan apa yang keseharian yang kita alami setiap hari seperti Iya. itu. Berikutnya Pak, Berikutnya adalah olahraga golf itu minim cedera. minim cedera. Iya. Ah, Kenapa? Karena main golf tidak menggunakan kekuatan fisik. betul, Ya, betul. kita lebih kepada kelenturan, Iya. ayunan antara apa kalau kita bilang akselerasi otak sama otot. Nah, Jadi betul, lebih Pak. kepada ayunan kelenturan. Betul. Ya, cuman memang ayunan keluntaran ini butuh akselerasi. Betul, Pak. Jadi kalau misalnya apa ada tekanan sedikit, entah itu di pikiran, pasti akselerasi ototnya hasilnya nggak sempurna. Enggak sempurna. Nah, tapi paling nggak Minim cedera. minim cedera. Iya. Biasanya kan kalau olahraga tertentu kan pasti ya lebih kalau cederanya ya lebih tinggi resikonya tinggi, iya. seperti itu. Kalau golf kan tidak ya. Iya. Ada lagi Pak? Eh, Kelebihan? Kapan saja kita bisa mulai main golf atau belajar Anytime. golf? Anytime. Di usia berapapun. Kalau anak-anak Pak Lebih biasanya, bagus lagi kalau kanak-kanak. biasanya startnya idealnya 3-4 tahun sudah bisa untuk diajarkan main golf, ya. Oh, Dan usia yang 50-an juga iya.
tidak jadi masalah untuk belajar golf ya. Betul. Kan ada juga pegolf senior kan, tahu saya. Jadi olahraga golf ini bisa dimainkan sepanjang usia kita. Sepanjang usia. Ya, ada beberapa permainan yang memang kalau usia tertentu ya mau nggak mau, karena ini kan kita bukan bukan kekuatan fisik ya. Iya, betul. Ya, lebih ke lenturan. Kelenturan ya. Jadi sepanjang mereka hidup, sepanjang itu pun juga mereka bisa bermain golf. Iya, betul sekali. Jadi olahraga golf bisa dimulai kapan saja, sedini mungkin. Idealnya dimulai pada usia 3-4 tahun ya. Betul. Dan sampai lanjut usia pun masih bisa. Karena olahraga ini minim cedera, resiko untuk cederanya minim sekali Bapak Ibu semuanya. Dan saya sangat tertarik sekali dengan para pegolf ini yang biasanya mereka jaringannya luas Pak ya. Jadi memang golf ini salah satu cara untuk membangun jaringan silaturahim. Ya, bahkan saya perhatikan beberapa dari golfer ini mereka sudah membangun jaringan silaturahim sampai puluhan tahun. Oh, begitu. Jadi mungkin dari usia mereka menata karir sudah main golf bareng sampai pensiun pun juga masih golf bareng. Iya. Jadi dimentan banget gitu. Jadi pertemanan seumur hidup. Betul. Ya, bagus jadi sekali. Memang hampir jarang dijumpai di beberapa permainan yang lain ya. Iya, betul. Dan yang paling menarik dari golf ini kalau bisa dimainkan di dalam keluarga. Oh, iya. Jadi golf itu tidak membatasi usia, tidak membatasi gender. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga memutuskan untuk bermain golf, semuanya bisa bermain dan bisa main sama-sama sampai usia berapapun. Iya, pastinya tentunya. Yang penting ada lapangannya. Betul. Karena kalau ada beberapa jenis olahraga, begitu anak sudah besar, akan sulit sekali kalau kita ajakin dia main bareng lagi. Wow. Tapi kalau main golf, misalnya anak kita latih main golf sampai dia dewasa pun kita masih bisa main bersama. Betul. Jadi fun juga ya kalau ini bisa bareng keluarga tentunya. Jadi kan ada permainan tertentu yang orang tuanya nggak bisa, adiknya nggak bisa. Tapi kalau golf itu bisa dilakukan secara bersamaan. Menarik sekali tentunya. Dan tadi yang saya bilang di golf ini jaringan pertemanannya bisa dijaga ya. Bisa dijaga. Ya, tentunya seperti itu. Dan seperti yang Bapak Pak Norman bilang tadi bahwa golf itu unik, golf itu menarik, dan saya pernah dengar ada statement yang golf is for show. Iya. What is the meaning? Jadi saya rasa apapun yang namanya permainan, unsur show mesti ada. Wah. Ya. Kalau kita main basket kan kita senang juga kalau dilihat lagi ngedang misalnya ya, nge-rebound. Sama golf juga begitu. Jadi kadang-kadang seringkali begitu kita lakukan satu pukulan yang indah, itu ada rasa kebanggaan, puasan. Iya. Dan yang menarik teman-teman melihatnya itu sebagai bukan sebagai sesuatu yang mesti dicemburui, tapi harus diaplaus. Ya. Jadi golf itu saling mensupport. Makanya ada istilah dalam permainan golf, kita tidak menyebut kompetitor tapi fellow kompetitor. Menarik sekali. Apa namanya, Pak? Fellow kompetitor, sesama kompetitor. Fellow. Walaupun dalam satu format pertandingan kita sama-sama kompetitor, tapi bukan berarti kita seperti kompetitor yang sifatnya untuk ofensif, tidak ya. Karena main golf itu mengalahkan diri sendiri. Oh gitu. Ya, kita mengalahkan lapangan, kita mengalahkan diri sendiri. Wow. Kalau lapangan lain kan kita harus mengalahkan lawan kan? Iya, betul. Kalau permainan lain kan? Betul golf tidak. Karena biasanya kalau permainan itu kan pasti kompetitornya kan tim A, tim B kayak gitu. Tapi golf ini menarik karena yang dikalahkan justru diri sendiri. Betul. Ya kayak gitu. Jadi tekanannya diri sendiri, pencapaiannya untuk diri sendiri. Jadi menarik sekali. Betul. Saya tiba-tiba dapat insight dari pembicaraan dengan Pak Norman, karena musuh terbesar dalam hidup kita adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kayak gitu, mental block kita. Betul. Kemudian mindset kita yang kadang-kadang menahan kita untuk maju kayak gitu. Kadang-kadang kita berpikir itu sudah di dalam kotak melulu, padahal sebenarnya kadang-kadang kita harus berpikir out of the box seperti itu, Pak. Jadi iya sih, permainan mana yang bisa mengalahkan diri sendiri, ya itu salah satunya golf juga ya. Kayak gitu. Sepertinya hanya golf aja, karena ini kalau kita sudah mulai bermain, kita akan fokus dengan permainan kita sendiri. Iya, mengajarkan fokus juga ya, Pak ya. Kita fokus sama permainan. Kalau kita memperhatikan permainan kompetitor yang lain, ini akan merusak permainan kita sendiri. Betul. Ya. Jadi golfer-golfer yang memang
mereka yang sudah sering menjuarai event-event atau kompetisi itu mereka betul-betul sudah punya self control yang luar biasa. Self control. Walaupun dalam tekanan, karena seringkali pada saat kita bermain kita sudah melakukan pukulan yang terbaik, tapi kompetitor lain masih lebih baik lagi. Ya. Nah pada saat itu muncullah tekanannya. Ya, disitulah bagaimana kita mengatasi tekanannya pada saat bermain. Nah itu makanya saya bilang golf itu sama kayak refleksi kehidupan. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan, ya bagaimana pada saat kita mau melakukan satu pukulan dalam satu permainan di olahraga golf. Betul sekali. Ya, oke deh. Luar biasa sekali pembicaraan kita sore hari ini. Sangat menarik sekali Pak ya, karena banyak orang yang belum mengerti tentang golf tentunya ya. Dan mudah-mudahan sore hari ini apa yang kita sampaikan itu bisa membuat orang itu bisa senang dengan olahraga golf tentunya ya, gitu. Bisa datang ke Padi Palay seperti itu. Kemudian yang seperti kami bilang di awal bahwa Ciputra juga kerjasama lah dengan Padi Palay. Mereka yang mengelola lapangan golf standar internasional, kami yang mengembangkan kawasannya. Tentunya di sini kami juga menyediakan produk-produk seperti Kafling Golf ya, kemudian kami juga punya produk-produk rumah ya, satu lantai tentunya. Tapi salah satu value yang kami tawarkan di sini adalah lapangan golfnya. Bagaimana suasana tinggal di sini, kesehatannya, dan banyak ya, intinya Bapak Ibu semuanya kalau belum punya pandangan ya, belum bisa membayangkan, datanglah dulu di sini. Kalau enggak ya mungkin bisa lihat di video-video yang kami sharekan seperti itu. Ada lagi Pak yang mungkin disampaikan? Apa saya rasa? Ya itu saya kembali lagi. Jadi masih orang selalu bilang golf mahal. Betul Pak. Menikmati golf tidak mesti turun ke lapangan. Tidak mesti ya. Kita juga bisa menikmati golf di driving range. Murah juga kan? Seperti saya bilang tadi, driving range relatif murah ya. Perlengkapan golf juga sebenarnya relatif. Betul. Tergantung kebutuhan. Ya. Seperti kayak main sepeda, kalau maunya tracknya 50 sampai 100 kilo pasti beli sepedanya yang ekstra spesial. Iya betul. Ya, tapi kalau hanya sekedar mengayun sepeda, saya rasa nggak perlu beli sepeda yang spesial. Sama kayak main golf juga, ya. Betul. Jadi kita cukup dengan perlengkapan yang notabene terjangkau dengan kantong kita, bisa dipakai juga untuk main. Betul sekali. Menarik sekali Pak. Simple. Biaya golfnya juga menyesuaikan. Iya, relatif sih sebenarnya terjangkau. Jadi saya harap orang-orang yang merasa bahwa kalau golf itu mahal dan sebagainya, enggak lagi ya Pak ya. Apalagi di situasi COVID begini. Tapi kan tetap kalau orang datang ke sini kan tetap mengikuti prosedur ya Pak. Kita tetap protokol COVID mulai dari awal, biasa ada thermal scanning, ya cuci tangan. Kita siapkan sanitizer di beberapa tempat. Termasuk juga tempat-tempat untuk cuci tangan, kita punya beberapa restroom yang memang sudah dilengkapi sabun dan lain-lain. Untuk permainan di lapangan sendiri ada batasan orangnya berapa? Untuk permainan di lapangan kita memang terbatas ya. Batas untuk golfernya 5 orang. 5 orang saja. Dan sebenarnya kalau di lapangan sendiri sebenarnya sudah terlalu jauh mereka. Yang satu mukul di sebelah sini, yang satu di sebelah situ ya. Jadi hampir jarang sekali bersentuhan kalau sudah di lapangan. Iya, karena lapangannya luas sekali kan. Karena lapangannya luas sekali. Kalau mungkin di klub ya bisa jadi mungkin bersisian ya jalannya, tapi kalau di lapangan ya cukup jauh lah mungkin. Iya, betul. Dengan udara terbuka mestinya sih lebih aman ya. Iya. Jadi operasional yang dibuka sekarang dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Saat ini kami buka sampai jam 2 siang. Jam 2 siang ya? Mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Selasa sampai hari Minggu, jadi hari Senin itu waktu untuk perawatan? Perawatan lapangan. Karena ini semua harus dirawat tentunya. Iya. Oke, saya pikir Pak, masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Memang sedikit tambahan. Iya, boleh Pak. Rasanya memang sangat sayang sekali kalau tidak mengenal golf ya, khususnya warga Sulsel. Karena kita seperti yang kita bilang tadi, yang saya bilang lapangan ini kan lapangan taraf internasional dan ikon Sulsel. Dan sayang sekali kalau tidak sempat mampir ke sini melihat satu tempat yang mungkin masih jarang dijumpai di Makassar dan Goa. Nggak ada, malah cuma di sini. Makanya saya bilang beruntung sekali yang punya rumah di Ciputra. Ya, betul. Tinggal di sekitar lapangan golf itu tuh, kita tidak bicara nilainya ya buat saya, tapi mungkin buat Mbak Ijil bicara nilainya untuk yang beli. Betul. Tapi buat saya value-nya adalah kita tinggal di lingkungan yang hijau,
ya, yang segar, yang segar, sehat, ya, bisa apalagi kalau kita terlibat ikut bermain golf, ya, manfaat buat kita juga luar biasa. Benefitnya luar biasa sekali. Bisa banyak teman juga, bisa lebih sehat juga, ya. bisa main bersama keluarga juga. Betul. Ya. Pokoknya plus. Benefitnya sangat baik sekali, sangat banyak sekali ya. Jadi daripada penasaran, ya kami ajak Bapak Ibu semuanya untuk mengunjungi tempat ini. Lapangan golf yang seperti Pak Norman bilang, operasional dibuka pada hari Selasa sampai hari Minggu, jam 7 sampai jam 2 siang tentunya. Dan tenang saja, semuanya di sini kita tetap mengikuti protokol COVID. Jadi semuanya akan dilakukan Pak ya, sesuai dengan protokol COVID. Dan daripada, sekali lagi saya bilang, daripada nggak tahu kemana, nge-mall dan sebagainya, stay at home, nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau ada yang penasaran juga, ya silahkan datang ke sini, seperti itu sih. Baik, saya pikir sore hari ini saya sudahi dulu pembicaraan kita Pak. Ya, nanti berikutnya kami akan membahas tentang review restoran yang ada di sini tentunya. Kemudian mungkin kita fasilitas yang lain, mungkin kita akan lebih ke tour. Oke, tour memperlihatkan tempat-tempat dan sebagainya, supaya orang semakin penasaran juga dan penasaran dan pengen nambah pengalaman juga ya. Kesini aja Bapak Ibu semuanya ya. Dan sekali lagi saya tekankan, kami juga di sini memiliki produk-produk untuk dijual seperti Cuffing Golf dan rumah Sunshine Valley ya. Penasaran kan nanti deh kayak gitu, saya akan syuting lagi nanti di tempat yang saya bicarakan. Saya pikir sudah dulu untuk bincang-bincang kami sore hari ini. Terima kasih buat waktunya Pak Norman. Ya. Next time saya butuh Bapak untuk memberikan edukasi lagi. Oke deh, kalau begitu selamat sore semuanya. See you.